hitam, giginya putih. Bila tersenyum, manis sekali. Salam hormat Dewan Juri, izinkan saya cerita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarti. Saya dari TPA PAUD Terpadu Pelangi, Ujung Rusi, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal, julukannya Kota Poci, makanannya tahu aci, bupatinya Umi Ardi, bupatinya Umi Ardi. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya membawakan kisah dari sebuah desa di salah satu Kabupaten Tegal, yaitu Desa Pesarean. Nah, teman-teman, adakah yang sudah tahu di mana ya Desa Pesarean itu? Atau adakah yang sudah pernah ke Desa Pesarean? Kalau belum tahu ada apa saja cerita di Desa Pesarean, yuk kita dengarkan bersama-sama. Pada suatu hari terdapat sebuah kerajaan yang sangat megah. Kerajaan itu bernama Kerajaan Mataram, yang dipimpin oleh Sultan Agung dan istrinya Ratu Wetan. Pada Kerajaan Mataram itu mempunyai seorang keturunan yang keempat, bernama Amangkurat I, yang dikenal dengan raja yang sangat zalim. Teman-teman, apakah boleh kita zalim terhadap orang lain? Apakah boleh kita menjadi orang jahat? Tidak boleh. Kita harus jadi orang yang baik, orang yang penuh kasih sayang sama sesama. Setelah meninggalnya Sultan Agung, Raja Amangkurat I pun atau Raden Mas Saidi pun naik tahta menjabat menjadi seorang raja di Kerajaan Mataram. Dalam pemimpinannya, beliau terkenal dengan raja yang sangat bengis karena perilaku beliau yang suka sekali menindas rakyat dan tak segan membunuh para pejabat yang tidak patuh dan tidak menghormatinya. Wahai para pejabatku dan rakyat-rakyatku, sekiranya dari kalian tidak ada yang patuh terhadapku atau kalian tidak mau menghormatiku, enyahlah dari hidupku. Aku tidak membutuhkan kalian. Para rakyat dan para pejabat pun takut karena kekejaman dari sang raja. Tidak hanya itu, kekejaman Sunan Amangkurat pun tega membunuh Temenggung, sang kakaknya sendiri yang telah ikut bersama dalam perjalanannya. Beliau pun akhirnya melakukan persekutuan dengan para pejuang, para penjajah Belanda atau yang dikenal VOC. Dalam persekutuan tersebut, beliau membuat sebuah perjanjian dengan para anggota VOC, di mana perjanjian tersebut hakikatnya menyebutkan Mataram harus mengakui kekuasaan politik VOC di Batavia. Itulah isi dari perjanjian Batavia itu. Mendengar itu, Pangeran Trunojoyo pun merasa geram, merasa marah karena Raden Trunojoyo adalah orang yang lembut hatinya, orang yang baik hati, penuh kasih sayang terhadap rakyat-rakyatnya. Apa yang dia pikirkan? Tega-teganya dia membuat perjanjian dengan para VOC.
Tindakan ini tidak bisa aku biarkan. Aku harus melakukan sesuatu agar Amangkurat tidak makin semena-mena. Akhirnya berkat dukungan para rakyat di Mataram dan para alim ulama pun, Raden Trunojoyo melakukan penyerangan terhadap Amangkurat I. Dalam penyerangan tersebut, Raden Trunojoyo berhasil memenangkan peperangan sehingga Keraton Plered berhasil direbut oleh Raden Trunojoyo. Sehingga mengakibatkan Sang Amangkurat pun merasa sedih, merasa malu. Aku sudah kalah telak. Aku harus bisa melarikan diri. Aku harus bisa menyelamatkan diriku. Aku tidak ingin mati tersia-sia di sini. Akhirnya Sang Amangkurat I pun berlari ke arah barat, membantu para VOC untuk melarikan diri. Ia berlari ke arah Cirebon. Di Cirebon, Sang Amangkurat dibantu para VOC untuk bersembunyi. Dalam persembunyian itu pun akhirnya Amangkurat I jatuh sakit. Rasa-rasanya aku sudah tidak kuat lagi untuk memimpin. Aku sudah tidak kuat lagi. Akhirnya Raden Amangkurat pun jatuh sakit dan beliau meninggal di Kabupaten Banyuwangi. Namun jenazah beliau dimakamkan di salah satu desa di Kabupaten Tegal, namanya Desa Tegal Arum, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Desa Pesarean. Sang Amangkurat pun dimakamkan di Desa Pesarean, Pedukuhan Pekuncen, yang artinya kunci. Dalam pemakaman tersebut pun Desa Pesarean dijuluki dengan desa yang menjadi tempat peristirahatan terakhir atau yang dikenal dengan makam. Di Desa Pesarean tersebut pun terbagi menjadi beberapa pedukuhan, yaitu Pekuncen, Kunci, Kelemben, Kelambu, Kleben, Keleban atau Terendam, Kajen, Kejeron, Cetis, dan Situnggul. Di dalam area makam Amangkurat pun terdapat makam dari adik Raden Ajeng Kartini, yaitu Raden Ajeng Kardina, dan makam Kyai Haji Soleh. Demikian cerita saya hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Adiwerna, jangan lupa ke Pesarean. Terima kasih Dewan Juri semua, jika salah mohon dimaafkan. Salam Tegal, salam Ngapak, salam kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.